Salam hormat para pendidik di seluruh Indonesia. Selamat berjumpa dengan saya di channel Angkasa Berdiskusi. Sebuah channel yang bisa kita manfaatkan untuk membahas berbagai hal terkait dengan dunia pendidikan. Para pendidik yang saya hormati, kali ini saya ingin mengangkat sebuah topik terkait dengan sekolah berkualitas. Sesuatu yang menjadi keinginan, menjadi harapan kita semua di dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Bicara sekolah berkualitas, ada sebuah adagium yang mengatakan bahwa tidak ada sekolah berkualitas tanpa adanya guru yang berkualitas. Dan tidak ada guru berkualitas tanpa adanya pembelajaran berkualitas. Ketiga hal ini terkait satu sama lainnya, yang kemudian kalau kita bicara lebih dalam, maka fokus kita adalah pada pembelajaran berkualitas. Seperti apa pembelajaran yang berkualitas? Seperti apa konten yang harus diperhatikan di dalam kita melakukan pembelajaran yang berkualitas? Bapak Ibu yang saya hormati, para pendidik yang saya banggakan, ketika kita bicara konten pembelajaran yang berkualitas, maka yang pertama tentu kita bicara tentang karakter moral. Ini sesuatu yang sangat mendasar karena sesungguhnya inilah hakikat dari proses pendidikan yang kita lakukan di sekolah. Membentuk karakter peserta didik yang baik, membentuk karakter peserta didik yang positif, itu menjadi dasar bagi proses pendidikan selanjutnya. Bicara karakter moral, bicara tentang iman, bicara tentang takwa, bicara tentang kejujuran, dan sebagainya. Ini hal yang sangat penting yang harus kita perhatikan di dalam proses pembelajaran. Yang kedua, Bapak Ibu pendidik, adalah karakter kinerja. Karakter kinerja ini juga menjadi sesuatu yang sangat penting kita perhatikan, karena bagaimanapun juga tidak akan terlepas dari karakter moral. Karakter kinerja bicara tentang daya juang anak, bicara tentang keuletan, bicara tentang disiplin, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini juga menjadi sesuatu hal yang sangat esensial di dalam proses pendidikan di persekolahan. Berikutnya adalah CORSIS. Critical thinking, kemudian kreativitas, kemudian komunikasi, dan kemudian kolaborasi. 4 kompetensi, 4 kemampuan yang dibutuhkan oleh anak-anak kita di dalam dunia mereka nanti yang sangat jauh berbeda dengan dunia yang kita alami pada saat kita bersekolah dulu. Kemampuan untuk berpikir kritis ini harus kita pupuk sejak awal. Kita harus memberikan ruang yang luas bagi para peserta didik untuk mampu berpikir, untuk mampu menyampaikan, untuk mampu menganalisa, untuk mampu mempertanyakan berbagai hal. Kita tidak boleh membatasi ruang gerak mereka dalam proses berpikir. Kreativitas juga sangat dibutuhkan di masa yang akan datang. Apalagi kemudian terkait dengan komunikasi dan kemudian juga bekerja sama. Karena tidak mungkin ada orang yang bisa berdiri sendiri tanpa ketergantungan, tanpa bekerja sama dengan orang lain. Keterampilan-keterampilan ini yang kita kenal dengan CORSIS menjadi sesuatu yang sangat harus diperhatikan di dalam proses pembelajaran kita di sekolah. Berikutnya teman-teman sekalian, para pendidik, oleh karena itulah, maka seluruh para pendidik apabila mau proses pembelajarannya berkualitas, harus memperhatikan dan harus menciptakan atmosfer literasi. Literasi bukan hanya sekedar baca, tulis, hitung. Literasi bukan hanya sekedar membaca saja, tetapi literasi dalam konteks sekarang adalah berpikir, bertindak, berwawasan yang luar biasa luas. Bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada,
bagaimana memanfaatkan semua modal yang ada untuk menganalisa sekaligus juga melakukan langkah-langkah antisipatif di dalam menghadapi berbagai persoalan. Kemudian berikutnya dalam proses pembelajaran juga harus mulai digalakan, harus mulai dibiasakan soal-soal yang mendorong siswa-siswi kita, peserta didik kita, untuk berpikir tingkat tinggi. High order thinking skill. Ada kemampuan, ada keterampilan bagaimana menganalisa suatu permasalahan, bagaimana mencari solusi dari sebuah permasalahan dan sebagainya. Kemudian juga tidak bisa dilepaskan begitu saja, tidak bisa diabaikan begitu saja terkait dengan numerasi. Dan yang terakhir, tentu saja dalam konteks kehidupan sekarang kita tidak bisa mengabaikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karena itu, digitalisasi di dalam proses pembelajaran menjadi sesuatu yang harus juga dijadikan prioritas. Anak-anak sekarang, peserta didik sekarang, siswa-siswi sekarang jauh berbeda dengan saat kita bersekolah. Dunia mereka sekarang adalah dunia yang sangat berbeda dengan kita. Mereka sudah sangat akrab dan tidak bisa terpisahkan dari hal-hal yang sifatnya digital, dari hal-hal yang terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi. Inilah Bapak Ibu sekalian, para pendidik yang kami hormati, yang kami banggakan, para pejuang pendidikan, proses pembelajaran yang berkualitas yang harus kita persiapkan di setiap saat, masa kini, dan masa yang akan datang. Demikian, salam hormat, terima kasih, sampai jumpa di konten berikutnya.